saudara-saudara terkasih, mari kita mengawali hari baru kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menekankan dua hukum utama kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu. Cara hidup pada umumnya dari seorang Kristiani bukan hidup pasif, tapi proaktif. Kasih Kristiani itu menyentuh, mengalir, dan menjangkau orang-orang kecil terpinggirkan. Cinta kepada Tuhan itu lengkap bila menyentuh dan menjangkau kaum miskin secara nyata. Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa dan pikiran, dan fisik kita. Mengasihi Tuhan berarti mengusahakan hidup selaras dengan kehendak-Nya. Apapun yang terjadi, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan tanpa syarat. Mengasihi Tuhan terwujud dalam mengasihi sesama kita. Mengasihi kerap mudah diucapkan, tapi membutuhkan campur tangan Tuhan untuk dapat mewujud nyatakannya. Kita mampu mengasihinya karena percaya Dia lebih dahulu mengasihi kita. Apabila kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi dasar kuat untuk mengasihinya. Mereka yang mengasihi Tuhan semestinya juga mampu untuk mengasihi sesama. Mereka yang membenci sesama tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Amin. Marilah berdoa. Bapa penguasa waktu, kini Kau anugerahkan hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Bapa, zaman ini banyak orang bertindak atas dasar kepentingan, bukan atas dasar kasih, penuh intrik dan rekayasa. Oleh karena itu, mampukan kami untuk mengamalkan kasih dan utuslah lebih banyak orang untuk melakukan pengajaran dan perbuatan kasih sebagai bentuk pengabdian kepadamu, supaya kehidupan menjadi lebih baik demi tegaknya kerajaan-Mu. Kristus terang dunia, tuntunlah setiap langkah kami, amankanlah setiap tindakan kami, dan berkati setiap usaha kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan,
seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.